Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah, puji syukur pada Tuhan. Siang hari ini kita bertemu di ruang belajar kita secara virtual terkait mata kuliah keperawatan bencana dengan topik perawatan individu dan komunitas dan perawatan populasi rentan. Sebagaimana yang telah terlampir pada silabus bahwa pada jadwal hari ini akan dilakukan pembelajaran dengan metode presentase dan juga diskusi, kemudian dilanjutkan dengan case study. Dan pada kesempatan hari ini telah bersiap-siap kelompok 3 untuk memberikan presentasinya pada teman-temannya. Pada perwakilan dari kelompok 3, waktu dan tempat saya persilahkan. Silakan kelompok 3 dimulai. Elif moderatornya. Ya baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala sehingga kita masih diberi kesempatan untuk melaksanakan presentasi secara virtual untuk kelompok 3 dengan judul perawatan terhadap individu dan komunitas perawatan untuk populasi. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan teman-teman untuk mempresentasikan hasil diskusi. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kelompok 3 akan membawa materi tentang perawatan terhadap individu dan komunitas perawatan untuk populasi. Yang pertama itu perawatan individu dan komunitas. Sebagai bagian dari petugas kesehatan yang ikut dalam penanggulangan bencana dapat berada di berbagai tempat seperti rumah sakit, evakuasi, di klinik berjalan atau di puskesmas. Yang pertama itu peran perawat di rumah sakit yang terkena dampak bencana. Peran perawat di pertama sebagai manajer. Perawat mempunyai tugas antara lain mengelola pelayanan gawat darurat, mengelola fasilitas, dan melaksanakan pengendalian mutu pelayanan gadar, melakukan koordinasi dengan unit RS lain. Yang kedua, sebagai leadership, memiliki tugas untuk mengelola tenaga medis, tenaga keperawatan, dan tenaga medis, membagi jadwal dinas. Yang ketiga, sebagai pemberi asuhan keperawatan, yaitu caregiver. Perawat harus melakukan pelayanan bencana dan memilah masalah fisik dan psikologis yang terjadi pada pasien. Yang kedua, peran perawat di pusat evakuasi. Di pusat evakuasi, perawat mempunyai peran sebagai daya baik tenaga kesehatan, peralatan evakuasi, dan bahan logistik, mengkoordinir daerah yang menjadi tempat evakuasi. Yang kedua, sebagai pelaksana evakuasi, perawat harus melakukan transportasi pasien, stabilisasi pasien, merujuk pasien, dan membantu penyediaan air bersih dan sanitasi. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Baik, kita lanjut di nomor 3 mengenai peran perawat di klinik lapangan atau klinik pada jalan atau bukan penanganan trauma, perawatan emergensi, pertolongan pertama, pemberian suportif,
serta paliatif. Kemudian selanjutnya peran perawat di puskesmas. Peran perawat di puskesmas saat terjadi bencana adalah melakukan perawatan pasien ringan, pemberian obat ringan, merujuk pasien. Sedangkan fungsi dan tugas perawat dalam situasi bencana dapat dijabarkan menurut fase dan keadaan yang berlaku saat terjadi bencana seperti di bawah ini. Yang pertama, fase prabencana. Perawat mengikuti pendidikan dan pelatihan bagi tenaga kesehatan dalam penanggulangan ancaman bencana untuk setiap fasenya. Kemudian perawat ikut terlibat dalam berbagai dinas pemerintahan, organisasi lingkungan, Palang Merah Nasional maupun lembaga-lembaga penyuluh persiapan menghadapi ancaman bencana kepada masyarakat. Perawat terlibat dalam program promosi kesehatan untuk meningkatkan kesiapan masyarakat dalam menghadapi bencana yang meliputi hal-hal seperti usaha pertolongan diri sendiri, pelatihan pertolongan pertama, pembekalan informasi tentang bagaimana menyimpan dan membawa persediaan makanan dan penggunaan air yang aman, memberikan informasi tempat-tempat alternatif penampungan dan posko-posko bencana, serta memberikan informasi tentang perlengkapan yang dapat dibawa seperti pakaian seperlunya, radio portable, senter beserta baterainya, dan lain-lain. Terus masuk ke fase bencana, perawat bertindak cepat. Do not promise atau perawat seharusnya tidak menjanjikan apapun dengan pasti dengan maksud memberikan harapan yang besar pada para korban selamat. Berkonsentrasi penuh pada apa yang dilakukan, kemudian koordinasi dan menciptakan kepemimpinan. Terus untuk jangka panjang, bersama-sama pihak yang terkait dapat mendiskusikan dan merancang master plan of revitalizing biasanya untuk jangka waktu 30 bulan pertama. Untuk fase terakhir itu fase pasca bencana. Bencana tentu memberikan bekas khusus bagi keadaan fisik, sosial, dan korban. Stres psikologis yang terjadi dapat terus berkembang hingga terjadi post-traumatic stress atau PTSD yang merupakan sindrom dengan 3 kriteria utama. Yang pertama, gejala trauma pasti dapat dikenali. Yang kedua, individu tersebut mengalami gejala ulang traumanya melalui flashback, mimpi, ataupun peristiwa-peristiwa yang memacu. Yang ketiga, individu akan menunjukkan gangguan fisik. Selain itu, individu juga dengan PTSD dapat mengalami penurunan konsentrasi, perasaan bersalah, dan gangguan memori. Tim kesehatan bersama masyarakat dan profesi lain yang terkait bekerja sama dengan unsur lintas sektor menangani masalah kesehatan pada masyarakat pasca gawat darurat serta dilanjutkan oleh Saudara Samsina. Presenter selanjutnya. Apa cuma saya yang tidak bisa mendengar? Apa cuma saya yang tidak bisa mendengar? Cek, cek. Lelah, bingung, gelisah, menangis, menarik diri, dan merasa bersalah. Tindakan yang tepat pada tahap ini diantaranya pertolongan kedaruratan untuk masalah-masalah fisik, memenuhi kebutuhan dasar, membantu individu melalui fase kritisnya krisis, kemudian seperti menjadi sumber coping bagi klien. Yang kedua, minggu pertama sampai ketiga setelah bencana. Reaksi yang dirasakan individu pada minggu pertama sampai ketiga antara lain seperti ketakutan, waspada, sensitif, mudah marah, sulit tidur, dan menerima bencana sebagai takdir. Tindakan yang dapat dilakukan pada tahap ini antara lain memberikan informasi yang sederhana dan mudah diakses, dukung keluarga jika jenazah dimakamkan tanpa upacara tertentu, motivasi anggota tim lapangan untuk gabung, melakukan aktivitas rekreasi bagi anak-anak, kemudian informasikan
normal, reaksi stres yang normal pada masyarakat serta melibatkan ulama, guru, dan pimpinan lain. Kecemasan yang letih. Nah, tindakan yang dapat dilakukan pada tahap ini yaitu mobilisasi dukungan sosial, tapi kita tidak boleh memaksa jika terhadap bahaya lain seperti terjangkit penyakit menular dan tetap mensupervisi perawatan sampai reaksi berlalu. Selanjutnya, perawatan bencana pada komunitas. Bencana tidak hanya berdampak pada pribadi, pada komunitas. Bahan berada di pengungsian atau barak, sehingga setiap barak memiliki tempat tinggal kelak. Dengan demikian, perasaan kekeluargaan dalam satu mereka kembali ke tempat tinggal permanen, hal tersebut tinggal dilanjutkan kembali. Hal ini merupakan salah satu mitigasi yang dapat dijadikan sebagai suatu kekuatan masyarakat untuk menghadapi bencana lainnya yang tidak dapat diperkirakan. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya, pertama peningkatan usia akan menurunkan homeostatis, penurunan fungsi organ tubuh, daya kesiapan, dan daya adaptasi menurun dari sakit. Karena banyaknya stresor akan bermunculan pada saat bencana. Nah, efek dari bencana berbeda level. Lansia selama hidupnya kehilangan, bencana pun akan kehilangan tersebut. Dari lansia ini ada hal yang sama dengan anak, yakni menenangkan diri, bertindak seakan-akan kembali ke masa kanak-kanak. Saat kejadian pun beraneka ragam seperti kegelisahan dan ketakutan baik maupun tidak disadari. Nah, yang kedua itu keperawatan pada sebelum terjadinya bencana. Yang pertama itu ada rekonstruksi komunitas. Nah, rekonstruksi komunitas ini merupakan bantuan untuk mengungsi terhadap lansia di komunitas berdasarkan kemampuan membantu diri sendiri dan membantu bersama di daerah setempat. Nah, diperlukannya penyusunan perencanaan bantuan pengungsian yang konkret dan bekerja sama dengan komunitas untuk mengetahui lokasi di mana lansia berada, menentukan orang yang membantu pengungsian, mendirikan jalur penyampaian informasi secara konkret berdasarkan keadaan fisik masing-masing sebagai. Nah, yang kedua itu ada persiapan untuk mendapatkan dari karena terutama saat di pengungsian perlu dibuatnya peraturan mengenai penempatan tempat pengungsian sekunder. Nah, hal ini bermaksud untuk bagi orang yang membutuhkan perawatan lingkungan tempat pengungsian dari pandangan keperawatan lansia agar sarana-sarana segera bisa dimanfaatkan jika terjadi bencana. Selanjutnya, slide. Selanjutnya itu manajemen keperawatan bencana pada lansia saat terjadinya bencana. Nah, bencana ini menimbulkan ketakutan kematian pada lansia. Selain itu, mereka mengalami sejumlah kehilangan secara serentak seperti kehilangan keluarga dan kerabat, rumah yang sudah lama dihuni, kehilangan harta dan harapan untuk masa depan sehingga mereka merasa gelisah pada rehabilitasi hidup. Yang diprioritaskan pada saat terjadi bencana adalah memindahkan lansia ke tempat yang aman. Selanjutnya itu lansia yang diselamatkan dibutuhkan pelayanan penyelamatan darurat dengan cepat. Nah,
Fungsi indera lansia yang mengalami perubahan fisik berdasarkan proses menua, maka skala rangsangan luar untuk memunculkan respon pun mengalami peningkatan sensitivitas sehingga mudah terkena mati rasa. Nah, oleh karena itu ada kemungkinan terjadi kelalaian besar karena lansia itu sendiri tidak mengadu atau juga keluhan itu tidak sesuai dengan kondisi penyakit. Nah, oleh karena itu harus cepat dan hati-hati terjadi pada lansia, yaitu pertama perubahan lingkungan dan adaptasi. Nah, di dalam kehidupan di tempat pengungsian terjadi berbagai ketidakcocokan dalam kehidupan sehari-hari yang disebabkan oleh fungsi fisik yang dibawa oleh setiap individu sebelum mempengaruhi penurunan fungsi fisik lansia yang lebih parah lagi. Nah, lansia yang masuk ke pemukiman sementara terpaksa mengadaptasikan diri lagi terhadap bahan dalam waktu yang singkat. Penurunan daya pendengaran sering membuat lansia mengabaikan informasi yang sebenarnya bisa diperoleh dari pengumuman di tempat pengungsian dan percakapan di sekitarnya. Penurunan daya penglihatan membuat sulit membaca. Apalagi dengan penurunan fungsi fisik lansia, maka ke tempat di mana ada pengumuman saja sudah sulit. Nah, hal inilah yang menyebabkan lansia sulit mendapatkan informasi dan bergaul dengan orang lain. Oleh karena itu, lansia perlu dibantu beradaptasi dan bersosialisasi dengan lingkungan atau tempat pengungsian yang baru, baik bantuan fisik atau psikologis. Selanjutnya itu ada manajemen penyakit dan pencegahan penyakit sekunder. Nah, lingkungan di tempat pengungsian itu mengundang keadaan yang serius pada tubuh lansia, pengaturan suhu udara dan ventilasi atau peredaran udara yang cukup, penurunan daya fisik yang disebabkan oleh distribusi makanan tidak sesuai dengan daya punya dan gizi yang tidak seimbang, terkena flu dan penyakit infeksi. Nah, oleh karena itu, perlunya memanfaatkan keterampilan keperawatan dasar sebagai observasi, pengukuran, dan mendengarkan, memulai pemeriksaan kesehatan dan konsultasi kesehatan secepatnya untuk menggali dan mengetahui keadaan kesehatan dan kebutuhan kesehatan dari lansia itu sendiri. Nah, selanjutnya itu ada mental care. Nah, seperti yang digambarkan sebelumnya, lansia mengalami penurunan daya kesiapan maupun daya adaptasi, sehingga mudah terkena dampak secara fisik oleh stresor. Namun demikian, lansia itu berkecenderungan sabar dengan diam walaupun sudah terkena dampak dan tidak mengekspresikan perasaan dan keluhan. Untuk memahami ciri khas lansia yang tampaknya kontradiksi, mendengarkan apa yang lansia ceritakan dengan baik-baik, membantu agar lansia dapat mengekspresikan perasaannya sehingga meringankan stres sebelum gejalanya muncul pada tubuh mereka. Nah, pada fase ini lansia itu pada fase akut ini lansia dibagi menjadi dua kelompok, yaitu yang pertama lanjut usia dan perawatan pada kehidupan di rumah sendiri. Nah, lansia yang sudah kembali ke rumahnya pertama-tama itu akan membereskan rumahnya di luar maupun di dalamnya. Lansia tidak bisa memperoleh informasi mengenai relawan sehingga tidak memanfaatkan tenaga tersebut dengan optimal. Nah, oleh karena itu mereka sering mengerjakan dengan tenaga sendiri sehingga mudah kelelahan. Nah, diperlukan memberikan informasi mengenai relawan, terutama kepada lansia yang membutuhkan tenaga orang lain. Nah, itu lanjut perawatan di pemukiman sementara. Pada umumnya, nafkah lansia ada pensiun dan subsidi keluarga atau orang lain. Lansia yang pindah ke pemukiman sementara mengalami kesulitan untuk mengikuti pemeriksaan dokter karena masalah jarak. Nah, maka penyakit kronisnya itu bisa diperparah. Nah, pentingnya memberikan informasi mengenai sarana medis terdekat dan membantu untuk membangun hubungan dengan dokter agar mereka dapat melakukan pemeriksaan. Kemudian yang terakhir itu ada manajemen keperawatan bencana pada lansia setelah bencana.
Yang pertama itu ada rekonstruksi kehidupan. Nah, lansia yang sebelumnya hidup di pemukiman sementara masuk ke tahap baru, yakni pindah ke pemukiman rekonstruksi atau mulai hidup bersama di rumah kerabat. Nah, yang disebut pemukiman rekonstruksi ini memiliki keunggulan di sisi keamanan dan lingkungan dalam rumah dibandingkan dengan pemukiman sementara. Namun demikian, pemukiman sementara tidak perlu ongkos sewa, sedangkan pemukiman rekonstruksi ini membutuhkan biaya. Hal ini menjadi masalah ekonomi bagi lansia. Ada lansia yang merasa tidak puas dan marah, dan ada pula lansia yang merasa puas dan berterima kasih kepada lansia. Nah, diperlukan penanganan dan dari pemerintah seperti keringanan biaya dan memberikan bimbingan kehidupan tepat yang sesuai dengan kondisi ekonomi dan kebiasaan hidup dari lansia. Nah, yang kedua itu ada mental care. Stres terbesar bagi lansia pada saat bencana adalah kematian keluarga dan saudara. Dukungan pengganti bagi lansia adalah tetangga. Nah, di pemukiman rekonstruksi dimulai hubungan manusia yang baru. Menurut Ikeda dan keluarga sangat bagi lansia karena masalah kesehatan paling banyak adalah stres seputar kehidupan. Nah, pada fase ini SDM untuk rekonstruksi itu berkurang dan sistem pelayanan individu pun melemah. Namun diperlukan memberikan bantuan dari berbagai orang di sekeliling lansia supaya mereka bisa memiliki tujuan dan harapan untuk masa depan. Misalnya dengan melibatkan lansia dalam kegiatan sehari-hari seperti membersihkan rumah, merawat tanaman, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya itu ada perawatan populasi rentan pada ibu hamil. Adapun dampak yang bisa terjadi pada ibu hamil yang mengalami kejadian bencana yaitu ibu mudah stres dan menyebabkan bayi juga lahir prematur atau ibu ingin menggugurkan kandungannya yang diakibatkan karena perubahan hormon ataupun kondisi tekanan dari lingkungannya. Nah, bisa membuatnya keguguran, sehingga ibu hamil akan mudah stres akan kepergian anaknya yang masih di dalam kandungan. Ibu hamil juga bisa mengalami pendarahan yang mengakibatkan kegawatan pada nyawa ibu dan janinnya. Sebab itulah, ibu hamil perlu menjadi prioritas dalam penanggulangan bencana karena terdapat dua kehidupan yang akan diselamatkan. Next. Selanjutnya itu adalah masalah kesehatan yang biasa terjadi pada ibu hamil. Yang pertama, tekanan darah rendah. Ibu hamil yang mengalami tekanan darah rendah diakibatkan akibat posisi tidur ibu dalam bentuk supinasi dalam waktu yang lama. Ini biasa disebut dengan sindrom hipotensi supinasi karena vena cava inferior tertekan oleh uterus dan volume darah yang kembali ke jantung menurun sehingga denyut jantung janin menjadi turun. Masalah yang kedua yaitu janin kekurangan oksigen. Kejadian ini menyebabkan bayi bisa meninggal. Tubuh ibu hamil mengalami keadaan yang berbahaya di masa kehamilan. Kekurangan oksigen ini bisa membuat ibu juga meninggal karena mengalami perdarahan yang menyebabkan volume perdarah pada uterus meningkat. Selanjutnya, perawatan penanggulangan pada ibu hamil dan bayinya. Perawatan ini bertujuan mengatasi fase setelah bencana menjalaninya. Yang pertama, pemberian obat untuk mencegah malaria yang bisa terjadi pada ibu hamil. Kedua, pemeriksaan cepat untuk mendapatkan informasi adanya masalah gizi dan screening masalah gizi pada ibu hamil. Yang ketiga, pemberian tablet VF berselama 90 hari per 1 tablet untuk ibu hamil. Yang keempat, menyediakan kit persalinan bersih bagi ibu hamil dengan usia kehamilan di atas 6 bulan untuk mengantisipasi situasi sulit seperti kesulitan dalam mengakses fasilitas kesehatan. Kelas selanjutnya itu perawatan populasi pada anak-anak. Nah, seperti yang kita ketahui,
bencana itu terjadi secara tiba-tiba dan dan kita tidak tahu sebelumnya. Nah, di sini itu anak-anak akan mengalami ketakutan dan trauma karena mereka itu melihat hal-hal yang mengerikan, dan hal tersebut itu membuat anak-anak benar-benar terancam akan mengalami kesakitan pada fisiknya. Nah, anak-anak di sini juga itu akan mengalami stres setelah terjadi bencana. Slide next. Nah, yang pertama itu ada keperawatan bencana yang diharapkan pada anak. Nah, keperawatan pada saat bencana yang diharapkan itu adalah perlindungan hidup anak dan dukungan pertumbuhan serta perkembangan kesehatan anak pada setiap fase atau tahap dari siklus bencana. Itu perawat di sini itu sebaiknya menyediakan suatu lingkungan yang dapat memenuhi kebutuhan dasar anak supaya anak itu dapat bisa hidup berdasarkan pengetahuan tentang fungsi fisiologis dan proses pertumbuhan serta perkembangan anak. Nah, perawat di sini juga itu harus meningkatkan kemampuan untuk menilai sebuah kemungkinan memburuknya keadaan kesakitan fisik secara tepat terjadi pada anak, karena harus mencegah anak-anak ini dari berbagai macam penyakit. Kemudian perawat juga harus memahami pandangan dunia yang dialami anak dan mampu berhubungan dengan mereka sesuai dengan tahap perkembangannya. Slide. Nah, di sini ada solusi terhadap reaksi stres pada anak. Nah, reaksi stres pada anak ini itu merupakan perwujudan usaha mereka untuk mencoba berasimilasi dan berintegrasi dengan luka mental yang disebabkan oleh bencana sedikit demi sedikit. Dan ini merupakan reaksi normal. Oleh karena itu, penting bagi orang dewasa atau perawat yang ada untuk mendukung anak dengan pengetahuan yang benar, sehingga mereka dapat memahami ketakutan dan kegelisahan yang dialami oleh anak. Next. Nah, ini ada beberapa hal yang dapat dilakukan sebagai solusi terhadap reaksi stres pada anak akibat bencana. Yang pertama adalah mengenali reaksi stres pada anak. Nah, agar dapat mengenali reaksi stres pada anak, hal yang efektif untuk dilakukan adalah dengan mendengarkan orang tua mereka, orang dewasa, dan atau teman anak tersebut yang mengetahui keadaan normal anak yang bersangkutan. Nah, ini efektif juga dilakukan untuk mengamati bagaimana cara mereka menghabiskan waktu, bermain, bertindak sesuai dengan usia mereka, dan berhubungan dengan lingkungan orang-orang sekitarnya. Kemudian yang kedua yaitu ada mendukung keluarga atau pengasuh dan orang dewasa di sekitarnya untuk menyokong anak. Nah, di sini itu perawat harus mendukung, menyampaikan hal-hal penting kepada keluarga atau pengasuh dan orang dewasa di sekitarnya yang pada anak, seperti dengan menghabiskan lebih banyak waktu bersama anak dan tidak membiarkan anak mereka itu sendirian, kemudian mendengarkan ungkapan anak terhadap ketakutan mereka, kemudian berusaha untuk menerima rasa sedih dari anak, bukan memaksakan mereka untuk tidak bersedih. Kemudian memperlakukan anak dengan penuh kasih sayang dan dengan kesabaran, karena reaksi stres itu adalah sebuah tanda dari anak yang membutuhkan perlindungan. Kemudian memperhatikan sehingga anak dapat diikutsertakan dalam proses untuk memutuskan pada masalah dan solusi yang berkaitan dengan anak, serta menghargai pendapat anak. Kemudian yang tiga yaitu menjelaskan fakta bencana kepada anak. Nah, di sini itu perawat perlu menjelaskan tentang bencana yang sebenarnya terjadi sesuai dengan usia anak, sehingga anak dapat memahami apa yang terjadi. Kemudian yang keempat itu ada berbagi perasaan dan pengalaman serta membantu agar mudah mengungkapkan perasaan. Kemudian ada mendukung anak sehingga mereka dapat melanjutkan kegiatan rutin. Kemudian menyediakan lingkungan bermain dan beraktivitas untuk anak. Next. Nah, selanjutnya ada manajemen keperawatan bencana pada anak sebelum bencana. Nah, kesiapsiagaan di sini itu tidak hanya menyiapkan peralatan dan materi yang diperlukan,
keterampilan dan pengetahuan yang cukup agar dapat bertindak dengan baik ketika terjadi bencana. Nah, penting juga untuk juga berbicara dengan anak tentang keselamatan dan mengikutsertakan mereka dalam perencanaan untuk suatu bencana. Nah, di sini itu anak-anak harus mengetahui apa saja perlengkapan untuk mempertahankan hidup dan mengapa barang-barang itu diperlukan. Nah, anak juga perlu mengetahui nomor telepon darurat dan mengetahui bagaimana dan kapan meminta bantuan. Kemudian anak harus mengetahui bagaimana cara mengkonfirmasi keselamatan keluarga mereka, di mana tempat penampungan atau lokasi evakuasi, cara menghubungi anggota. Nah, anak harus mengetahui keluarga seperti nama, alamat, nomor telepon, mana harus bertemu dalam keadaan darurat. Nah, kesiapsiagaan ini dilakukan untuk menghindari atau mengurangi kebingungan dan dampak terhadap anak pada saat bencana terjadi. Next. Selanjutnya ada manajemen keperawatan bencana pada anak saat bencana. Hal-hal yang seharusnya diprioritaskan segera setelah terjadi bencana adalah pengobatan darurat dan pertolongan pertama untuk menjamin kelangsungan hidup dan keselamatan anak. Nah, anak yang mendapatkan perawatan pediatrik itu tidak dapat mengeluhkan rasa sakitnya sehingga keterangan mereka sering tidak jelas. Maka perawat di sini itu sering mengalami kesulitan dalam mengkaji level darurat dari anak. Nah, beberapa anak itu terlihat serius, tetapi ringan. Anak yang kelihatannya ekspresinya itu ringan, tetapi mereka sebenarnya dalam kondisi yang serius. Kemudian, oleh karena itu, segera setelah bencana itu terjadi, dibutuhkan tindakan yang cepat dan tepat terhadap anak dengan mempertimbangkan kemungkinan terjadinya keadaan yang memburuk. Nah, jika anak dan orang tua ini terpisah pada saat bencana, ini dapat menyebabkan PTSD pada anak maupun orang tua. Oleh karena itu, perawat di sini harus segera merespon dan menyediakan pengobatan dan psikoterapi di samping tindakan bedah, dan harus memperhatikan masalah kesehatan mental anak dan memastikan agar sebisa mungkin anak ini tidak terpisah dari orang tuanya atau segera menemukan keluarganya. Nah, anak pada fase kronis dalam siklus bencana ini dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu kelompok anak yang pindah dari area bencana di mana alat penunjang kehidupannya itu terputus ke tempat yang lebih aman, dan kelompok anak yang mulai tinggal di tempat penampungan atau pengungsian seperti di sekolah dan beberapa bangunan yang ada di area bencana. Sedangkan kelompok kedua yaitu kelompok yang terpaksa tinggal berkelompok bersama sejumlah korban bencana. Oleh karena itu, perawat di sini itu perlu mengkaji apakah airnya bersih, apakah makanannya sehat, kemudian fasilitas sanitasi dasar seperti sampah dan tempat sudah terjadi. Nah, apabila dari dasar tersebut tidak tercukupi, maka kelangsungan hidup maupun pertumbuhan dan perkembangan tidak dapat dijamin. Nah, di sini tipe perawatan yang diberikan pada saat bencana itu tergantung pada musim dan kondisi pusat evakuasi atau tempat penampungan bencana. Anak mungkin menderita infeksi saluran pernafasan dan infeksi radang usus di bawah lingkungan yang buruk. Untuk mencegah masalah kesehatan tersebut dan penyebaran penyakit infeksi, maka perlu dilakukan tindakan tegas seperti ventilasi, mencuci tangan, berkumur, dan memakai masker atas pertimbangan kesehatan lingkungan di lokasi evakuasi atau tempat penampungan. Next. Nah, di sini ada manajemen keperawatan bencana pada anak setelah bencana terjadi. Nah, pada fase ini, sistem pertolongan yang terorganisir mulai bubar dan dilaksanakan upaya untuk rekonstruksi kehidupan sehari-hari dan komunitas dalam keadaan yang menghadapi kehilangan fisik dan non-fisik yang disebabkan oleh bencana dan perubahan gaya hidup secara drastis, namun kehidupan sehari-hari semakin itu untuk bercerita kepada anak mereka bahwa mereka sedang berupaya secara positif sehingga dapat menjamin keselamatan dan keamanan keluarga dan mempertahankan kehidupan keluarga dengan tepat.
dengan mereka berbagi rasa dengan anak mereka dan terus menunjukkan suatu model perilaku yang tepat, maka hal ini dapat menghilangkan pada anak. Jika reaksi stres pada anak nampak berlanjut sampai 1 bulan atau lebih setelah bencana terjadi, keluarga di sini harus mencari bantuan dari spesialis kesehatan mental anak. Kemudian hal ini bukanlah satu tanda kegagalan, ini merupakan suatu cara untuk menghindari permasalahan stres yang lebih serius. Baik, saya lanjutkan. Selanjutnya itu perawatan populasi rentan, yaitu individu dengan penyakit kronis. Nah, WHO memperkirakan pada tahun 2020 penyakit kronis akan mencapai hampir 3/4 dari semua kematian di seluruh dunia. Nah, 71% kematian itu karena penyakit jantung iskemik, kemudian 75% dari kematian akibat stroke, dan 70% dari kematian akibat diabetes akan terjadi di negara berkembang. Nah, penyakit kronis yang tidak terkontrol secara memadai ini dia mengancam kehidupan dan kesejahteraan selama darurat, selama fase tanggap darurat bencana akibat bencana alam yang terjadi. Nah, meningkatnya jumlah dan besarnya bencana alam ini seiring dengan bertambahnya luas dan wilayah perkotaan yang besar menunjukkan bahwa diperlukan perawatan komunitas kesehatan harus siap dan dilengkapi untuk menangani sejumlah besar pasien dengan komplikasi penyakit kronis dalam skenario bencana. Next. Nah, di sini kami mengambil beberapa contoh penyakit kronis yang mungkin terjadi. Yang pertama adalah gagal ginjal. Nah, gagal ginjal kronis. Nah, di sini dialisis itu merupakan salah satu terapi penyelamat hidup yang paling luas untuk penyakit kronis yang digunakan di seluruh dunia. Nah, pengobatan pasien dialisis ginjal ini mungkin akan bermasalah selama bencana kelas medis. Nah, ada yang namanya The Renal Disaster Relief Task Force atau RDRTF yang dibentuk pada awal 1900-an oleh International Society of Nephrology sebagai tanggapan atas penghalang yang diidentifikasi selama gempa bumi yang terjadi di Amerika. Nah, sebagai tanggapannya RDRTF ini didirikan untuk mengatur perawatan ginjal selama bencana berskala besar. Dan pendekatan ini terbukti berguna dan efektif. Yang tinggal di daerah rawan bencana ini harus diinformasikan dan dididik untuk mematuhi rencana bencana, termasuk dari segi dietnya, pembatasan cairan, dan modifikasi dialisis. Nah, instruksi yang didedikasikan untuk pendidikan pasien dalam kondisi bencana ini juga harus menginformasikan pasien tentang menghilangkan 1 atau bahkan 2 sesi dialisis per minggu yang dapat ditoleransi tanpa menimbulkan masalah jika dilakukan pembatasan cairan yang ketat. Kemudian dianjurkan untuk menggunakan aksesori peringatan medis yang identifikasi individu tersebut sebagai pasien dialisis. Next. Kemudian yang kedua ada penyakit diabetes mellitus. Nah, penderita diabetes ini dia sering mengalami kontrol glikemik yang buruk setelah jangka waktu yang lama di lingkungan yang tidak menguntungkan. Nah, kontrol glikemik ini dapat membuat pasien menderita dan pasien berada pada peningkatan risiko morbiditas dan mortalitas akibat komplikasi dari diabetes itu sendiri. Nah, mereka juga berisiko lebih besar terkena penyakit yang terjadi bersamaan seperti infeksi jaringan lunak. Kemudian masalah khusus bagi mereka yang berada di tempat penampungan yaitu mereka sulit mendapatkan obat antidiabetes yang dibutuhkan. Nah, untuk mencegah pengaruh negatif dari bencana terhadap pengendalian metabolisme dan kualitas hidup, negara harus mengembangkan bantuan darurat dan rencana aksi untuk penderita diabetes. Semua pasien diabetes harus memiliki penderita diabetes harus memakai beberapa bentuk identifikasi tanda medis karena dalam keadaan krisis medis pasien mungkin tidak sadarkan diri, pingsan atau bahkan tidak dapat berkomunikasi secara efektif dengan petugas bantuan. Nah, selain itu pasien harus membawa salinan database pasien mereka setiap saat. Next. Yang ketiga ada penyakit kanker. Nah,
berdasarkan National Cancer Institute memberikan ada 7 tips bagi pasien kanker untuk mempersiapkan diri mereka menghadapi bencana. Yang pertama, pasien harus berbicara dengan penyedia layanan kesehatan apa yang lakukan dan bagaimana mereka akan tetap berhubungan jika terjadi bencana. Yang kedua, pasien harus membuat rencana dengan keluarga, teman, dan tetangga mereka. Kemudian setiap pasien harus mengetahui diagnosis pasti, stadium kankernya, pengobatannya, dan siklus pengobatannya. Kemudian jika pasien sedang menjalani uji klinis, pasien tersebut harus mengetahui detailnya. Kemudian setiap pasien harus memastikan bahwa informasi kontak penyedia layanan kesehatan itu tersedia bahkan dalam keadaan darurat. Kemudian jika pasien memiliki asuransi, mereka harus memastikan untuk membawa kartu asuransinya dan setiap pasien harus membuat kit dengan barang-barang yang mungkin. Next. Selanjutnya ada penyakit kardiovaskular. Nah, bencana ini dapat memicu kejadian kardiovaskular, terutama melalui aktivitas sistem saraf simpatis dan potensiasi faktor risiko akut, termasuk hipertensi terkait bencana, peningkatan denyut jantung, disfungsi sel endotel, peningkatan viskositas darah, dan aktivasi trombosit dan hemostatik. Nah, direkomendasikan bahwa tingkat tekanan darah harus dipantau dan dosis obat antihipertensi harus dipertimbangkan kembali bencana. Penyedia layanan kesehatan harus menyadari bahwa pengobatan antihipertensi yang terus-menerus dan intens untuk pasien dengan tekanan darah tinggi pada saat bencana dapat mengakibatkan penurunan tekanan darah yang berlebihan karena tekanan darah dapat menurun di beberapa titik setelah bencana. Selanjutnya, penyakit yang terakhir adalah penyakit pernafasan kronis. Nah, penyakit paru obstruktif kronik atau PPOK ini merupakan salah satu penyakit pernafasan kronis yang paling umum, terutama pada lansia. Kemudian beberapa laporan telah mendokumentasikan eksaserbasi gejala COPD setelah bencana. Pola ini kemungkinan disebabkan oleh gangguan dalam jadwal pengobatan dan terjadi infeksi yang terkait dengan kebersihan yang buruk dan kepadatan berlebih di tempat penampungan atau tempat pengungsian. Karena jangka waktu yang lama di tempat penampungan, di mana waktunya itu lebih dari 3 minggu, dia bisa mengakibatkan penurunan status kehidupan sehari-hari dan rawat inap untuk penyakit pernafasan. Nah, di sini beberapa ahli merekomendasikan bahwa pasien yang lebih tua atau lansia harus dievakuasi dari daerah bencana secepat mungkin. Pasien dengan penyakit pernafasan kronis, pengobatan perawatannya. Nah, untuk pasien yang menjalani terapi oksigen, disarankan agar mereka mengatur tabung oksigen cadangan jika listrik padam dan direncanakan untuk dievakuasi ke fasilitas perawatan kesehatan. Dilanjutkan oleh teman saya. Kemudian selanjutnya itu ada perawatan populasi rentan pada disabilitas. Permasalahan penyandang disabilitas dalam mengakses manajemen bencana antara lain yang pertama itu kurang adanya program persiapan bencana, kemudian kurangnya aksesibilitas informasi dan materi terkait ajar belajar. Kemudian yang ketiga dalam tingkatan ketika terjadi bencana, lingkungan terdekat penyandang disabilitas kurang cepat dan tepat dalam membantu evakuasi. Kemudian yang keempat, kurangnya pendataan dan kondisi penyandang disabilitas. Kemudian selanjutnya, kegiatan dalam PRB atau pengurangan risiko bencana. Yang pertama itu ada situasi sebelum bencana. Kegiatan yang harus dilaksanakan pada situasi sebelum bencana antara lain, yang pertama koordinasi dan diskusi dengan komunitas atau organisasi penyandang disabilitas terkait risiko bencana dan membuat persiapan apabila terjadi bencana. Kemudian yang kedua, membuat pemetaan kebutuhan penyandang disabilitas pada saat bencana alam. Kemudian yang ketiga, melatih penyandang disabilitas dan kerabat terdekat tentang kegiatan PRB. Kemudian selanjutnya, situasi saat bencana. Kegiatan yang dilakukan pada situasi saat bencana antara lain, melakukan evakuasi bagi penyandang disabilitas untuk menjauh dari lokasi bencana. Kemudian yang kedua, mengevakuasi penyandang disabilitas yang ditinggal oleh keluarganya saat terjadi bencana. Kemudian yang ketiga,
menampung di pengungsian, kemudian membawa korban ke rumah sakit, melakukan pendataan dan penilaian, memberikan konseling, dan memberikan terapi. Kemudian selanjutnya ada early recovery. Early recovery dalam PRB bagi penyandang disabilitas antara lain melibatkan diri secara aktif dalam posko pemberian layanan dalam bencana, kemudian pemberian pelatihan penyelamatan diri bagi penyandang disabilitas. Kemudian selanjutnya itu ada rehabilitas dan rekonstruksi. Kegiatan dalam rehabilitas dan rekonstruksi antara lain, yang pertama melaksanakan penilaian kebutuhan untuk rehabilitas, kemudian yang kedua konseling bagi penyandang disabilitas untuk meminimalisir trauma, kemudian yang ketiga asistensi activity daily living serta sosialisasi pada masyarakat, dan yang keempat asistensi pemberdayaan ekonomi. Apa saya saja yang tidak bisa mendengar suara? Faradila yang lanjut. Iya, Nas. Baiklah, selanjutnya ada perawatan populasi rentan sakit mental, yang dimana dampak sosial psikologisnya pada korban bencana, pertama ada kehilangan tempat tinggal untuk sementara waktu, atau bisa terjadi untuk seterusnya karena merupakan kawasan rawan bencana. Kedua, ada kehilangan mata pencarian karena kerusakan lahan pertanian dan hancurnya tempat usaha. Ketiga, ada berpisah dengan kepala keluarga karena ayah atau suami banyak yang memilih untuk tetap tinggal di rumah dengan alasan menjaga rumah, harta benda, dan tetap bekerja sebagai petani, berkebun, atau peternak. Kemudian ada keempat, pemenuhan kebutuhan dasar berupa makan, minum, tempat tinggal sementara atau penampungan. Kemudian ada pendidikan, kesehatan, dan sarana air bersih yang tidak memadai. Selanjutnya ada terganggunya pendidikan anak-anak sekolah dan sarana sekolah. Selanjutnya. Selanjutnya ada resiko timbulnya penyakit-penyakit ringan, yaitu seperti batuk dan flu, ataupun penyakit menular seperti diare, karena kondisi lingkungan dan tempat pelayanan kesehatan yang kurang memadai. Kemudian terganggunya fungsi dan peran keluarga, karena dalam satu tempat penampungan tinggal beberapa keluarga sekaligus. Kemudian hilangnya harga diri dan kemampuan baik sebagai individu maupun sebagai keluarga, karena di tempat pengungsian mereka menerima belas kasihan dari pihak lain dan bahkan seringkali menjadi tontonan. Kemudian terhambatnya pelaksanaan fungsi dan peran sosial dalam kekerabatan serta pelaksanaan tugas-tugas kehidupan dalam kemasyarakatan. Misalnya kegiatan arisan, kegiatan adat atau budaya yang tidak dapat dilaksanakan di lokasi pengungsian. Kemudian ada kejenuhan akibat ketidakpastian beberapa lama harus mengungsi, perasaan tidak berdaya, ketakutan, dan bahkan perasaan putus asa menghadapi kemungkinan bencana tidak mungkin dihindari. Next. Selanjutnya ada jenis-jenis gangguan mental terhadap mereka yang terkena bencana. Pertama ada gangguan jiwa. Di sini gangguan jiwa yang sering tampak setelah bencana ada reaksi stres akut, kemudian kehilangan dan berduka, kemudian gangguan jiwa yang dapat didiagnosis, di mana ada depresi, gangguan cemas, gangguan penyesuaian, dan gangguan somatoform. Kemudian ada penyalahgunaan zat dan alkohol, kemudian ada gangguan stres pasca trauma atau post traumatic stress disorder. Kemudian ada gangguan relapse gangguan jiwa yang sudah ada, kemudian penyakit psikosomatik. Nah, selanjutnya ada gangguan depresi. Gangguan depresi yang dialami oleh masyarakat yang tertimpa bencana, ada suasana hati yang depresif, kemudian ada kehilangan minat dan rasa senang, berkurangnya tenaga, mudah lelah, menurunnya aktivitas, kemudian ada menurunnya konsentrasi, perhatian terhadap tugas, kemudian berkurangnya rasa percaya diri dan rendahnya harga diri. Kemudian ada rasa bersalah dan rasa tidak berguna, ada pandangan suram,
kemudian merusak diri atau usaha bunuh diri, dan gangguan tidur. Selanjutnya gangguan cemas. Pada gangguan cemas yang muncul, yang mana tampaknya dengan gejala somatik, kognitif, dan emosional. Kemudian ada gangguan ansietas, termasuk gangguan cemas menyeluruh, di mana ada fobia sosial dan spesifik, gangguan stres pasca trauma atau PTSD. Kemudian ada gejala dapat terjadi secara episodik dan berlanjut, mereka yang dapat muncul secara tiba-tiba tanpa sebab atau sebagai respon atas situasi tertentu. Selanjutnya ada gangguan stres pasca trauma. Pada gangguan stres pasca trauma ini, untuk gejala gangguan stres pasca trauma yang sering dialami korban bencana ada pengalaman berulang terhadap peristiwa, kemudian menghindar dari hal yang dapat mengingatkan peristiwa, kemudian berkurangnya minat, kemudian meningkatnya gangguan tidur dan buruknya konsentrasi. Selanjutnya ada gangguan campuran ansietas dan depresi. Pada gangguan ini ada gangguan campuran ansietas dan depresi yang dialami masyarakat, yang dimana kadangkala gangguannya dapat terjadi pada waktu yang sama yang memberikan tanda dan gejala dari kedua gangguan tersebut. Kemudian pengobatannya dapat dilakukan untuk kondisi seperti di atas. Kemudian pada gangguan penyesuaian. Gangguan penyesuaian ini seperti perasaan nyeri atau reaksi maladatif untuk suatu stres yang spesifik dan terjadi dalam waktu 3 bulan dari waktu kejadian stres. Kemudian suatu kejadian stres berakhir, gejalanya biasanya hilang dalam waktu 6 bulan. Adapun tanda dan gejala dari gangguan penyesuaian, ada depresi, menangis, putus asa, kecemasan, dan gangguan menentang, seperti merusak, menghindar, berkelahi, dan lain-lainnya. Kemudian gangguan pada pekerjaan, kemudian menarik diri, di mana manifestasi dengan perilaku menarik diri dari lingkungan sosial ini tidak khusus pada semua orang. Selanjutnya ada gangguan somatofrom. Pada gangguan somatofrom ini yang tampak yaitu pasien atau korban mempunyai berbagai keluhan fisik, tapi tidak ditemukan yang biasa membantu individu untuk melarikan diri dari situasi yang menekan atau mencari perhatian. Adapun gangguan somatofrom, di sini gangguan konversi, hipokondriasis, kemudian gangguan somatisasi. Kemudian selanjutnya ada psikotik akut. Pada psikotik akut ini, gejala yang tampak ada halusinasi, waham, gangguan proses pikir, kemudian perilaku abnormal seperti menarik diri dari lingkungan sosial, kecurigaan, dan mengancam. Baik, selanjutnya. Nah, selanjutnya yaitu intervensi psikososial orang yang terkena bencana. Nah, berikut langkah-langkah intervensi psikososial terhadap mereka yang terkena bencana, yaitu selama fase emergensi 3 minggu pertama. Nah, selanjutnya menyediakan informasi yang sederhana dan mudah diakses pada daerah yang banyak jenazah. Selanjutnya tidak mengecilkan arti dari upacara pengurusan jenazah. Selanjutnya, menyediakan pencarian keluarga untuk yang tinggal sendiri, orang lanjut usia, dan kelompok rentan lainnya. Selanjutnya, menganjurkan mereka membentuk kelompok-kelompok seperti keagamaan, ritual, dan sosio-keagamaan lainnya. Next. Selanjutnya, menganjurkan anggota tim lapangan untuk secara aktif berpartisipasi selama masa duka cita. Selanjutnya, menganjurkan kegiatan bermain untuk anak. Selanjutnya, memberikan informasi tentang reaksi bencana. Yakinkan mereka bahwa ini adalah normal, sementara, dan dapat hilang dengan sendirinya, dan semua akan merasakan hal yang sama. Selanjutnya, tokoh agama, guru, dan tokoh sosial lainnya harus terlibat secara aktif. Next. Selanjutnya, menganjurkan mereka untuk bekerja bersama-sama menjaga apa yang mereka butuhkan. Kemudian, libatkan korban yang sehat dalam pekerjaan bantuan. Selanjutnya, motivasi tokoh masyarakat dan tokoh kunci lainnya untuk mengajak mereka dalam diskusi kelompok dan berbagi tentang perasaan mereka. Selanjutnya, jamin distribusi bantuan secara tepat. Selanjutnya, sediakan layanan atau cara penyembuhan yang dengan orang lain dan memperlihatkan sikap peduli terhadap setiap orang, misalnya kelemahan atau minoritas. Terima kasih.
Baik, demikian presentasi dari kelompok 3. Selanjutnya, ada pertanyaan dari kelompok lain, disilahkan 3 penanya dulu. Ya baik, untuk teman-teman yang ingin bertanya, silakan bisa di raise hand. Saya Elif. Iya, kepada saudari Musfira. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Musfira. Tadi pada perawatan populasi rentan penyakit kronis, terdapat 5 penyakit kronis yang dipaparkan oleh kelompok. Dari kelima penyakit kronis tersebut, manakah yang memiliki tingkat kegawat daruratan yang paling tinggi, dan jika ada 5 orang saat terjadi bencana dengan masing-masing penyakit kronis yang telah dipaparkan tadi pada waktu yang bersamaan juga, manakah yang menjadi prioritas utama untuk dilakukan pertolongan? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya dari saudari Musfira. Untuk saudari Ika Alfionita. Terima kasih atas kesempatannya. Yang ingin saya tanyakan, kan tadi di kelompok presentasi, pada saat setelah terjadi bencana, kan biasanya seseorang atau kelompok rentan itu akan mudah mengalami stres, depresi, khawatir, mudah marah, dan menangis. Kemudian bagaimana peran perawat dalam mengatasi hal tersebut dan solusi apa yang diberikan untuk meminimalisirnya? Terima kasih. Ya, terima kasih kepada saudari Ika Alfionita untuk pertanyaannya. Kemudian untuk saudari Rosnani Ampo, dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Jadi langsung pertanyaan saya itu, dalam manajemen keperawatan bencana, terdapat populasi rentang, salah satunya yakni lansia. Nah, manajemen keperawatan bencana setelah bencana pada lansia, yakni rekonstruksi kehidupan dan mental care. Pertanyaan saya, coba kelompok menjelaskan contoh bentuk intervensi dari kedua manajemen keperawatan bencana pada lansia setelah bencana. Dan dari kedua manajemen keperawatan bencana ini, di manakah peran perawat? Apakah termasuk peran perawat di klinik lapangan atau di mana? Terima kasih. Ya, terima kasih kepada saudari Rosnani Ampo untuk pertanyaannya. Mungkin untuk dari kelompok 3 bisa diberi kesempatan untuk diskusi sebentar. Setelah itu akan memberikan jawaban kepada para penanya. Saya ambil alih forum dulu sebelum kita beri kesempatan. Kelompok 3 ada yang bisa jawab 3 pertanyaan tadi? Yang bisa langsung menjawab? Tidak ada. Kalau tidak ada, nanti saya mau buka slide dulu. Ini saya jelaskan. Baik, sambil menunggu Rosnani ini penanya atau kelompok yang mau menjawab?
Ini resen. Penanya, Nars. Penanya, oh, sudah. Kelompok saya beri kesempatan dulu, bagaimana? Ada yang sudah bisa jawab pertanyaannya? Kalau belum, saya jelasin yang beberapa hal. Nur Fuadi mau menjawab, silakan. Iya. Ya. Saya akan menjawab pertanyaan dari Saudari Musfira. Nah, yang paling banyak terjadi di antara 5 penyakit itu dan bagaimana prioritas penanganannya. Nah, berarti salah satu contohnya itu bencana badai yang terjadi di New Orleans, Amerika Serikat pada tahun 2005, yang menjadi salah satu bencana dengan jumlah korban dengan penyakit kronis terbanyak di dunia. Nah, hasil surveinya itu pengungsi badai Katrina ini 41% pengungsi memiliki satu kondisi kesehatan kronis. Nah, orang dewasa yang tinggal di sana itu dilaporkan memiliki setidaknya satu penyakit kronis. Ya, seperti yang paling banyak itu hipertensi ada 29%, kemudian asma 12%, diabetes 9%, angina atau penyakit jantung koroner 4,6%, kemudian riwayat miokard infark 3% dan stroke 2%. Kemudian yang lainnya itu ada gempa bumi yang terjadi di Jepang tahun 2011. Nah, sejumlah korban pada kejadian gempa di Jepang itu dia mengalami eksaserbasi dan kematian akibat ini, di mana di dalamnya itu yang paling banyak contohnya hipertensi, diabetes, kanker, dan penyakit pernafasan. Kemudian untuk prioritasnya mungkin bisa ditambahkan oleh saudara Edi. Terima kasih atas kesempatannya. Jadi di sini saya menambahkan prioritas yang kita prioritaskan pada saat bencana tersebut. Untuk menjadi prioritas saat pertolongan, maka hal ini bisa dilihat dari yang dialami pasien. Dan kita juga bisa mengurutkan prioritas berdasarkan metode triase, yaitu STAR yang kemarin kita sudah pelajari. Itu yang bisa saya sampaikan prioritas kita dalam bencana tersebut. Baik, ya baik. Ya baik, itulah tadi jawaban dari kelompok. Bagaimana penanya? Ada tanggapan? Iya, terima kasih atas jawabannya. Baik, terima kasih. Mungkin untuk pertanyaan selanjutnya. Tadi dari pertanyaan Rosnani. Cek kedengaran suaraku moderator. Ya, kedengaran. Silakan. Nah, terima kasih atas pertanyaannya Saudara Rosnani. Jadi di sini tuh contoh intervensi rekonstruksi komunitas dan mental care. Nah, yang pertama itu rekonstruksi komunitas. Nah, kita tahu bahwa lansia itu biasa kebutuhan tertentu, khususnya kebutuhan organisasi atau perpindahan. Nah, rekonstruksi komunitas di sini maksudnya adalah screening yang affordable untuk menopang kebutuhan lansia tersebut, serta perbaikan akses ke pengungsian sesuai dengan kebutuhannya. Misal, lansia dengan kursi roda atau bed rest membutuhkan pemukiman tertentu, sementara pemukiman sementara yang menjamin keamanan dan kehidupan lansia untuk menjalani kehidupan di hari-hari selanjutnya. Nah, perawat mengambil peran dalam melakukan screening tempat pengungsian yang sesuai. Kemudian juga berperan dalam melakukan advokasi dengan pemerintah pusat atau daerah untuk menjamin kebutuhan lansia yang memiliki kebutuhan khusus tersebut. Kemudian pada mental care. Nah, kita tahu bahwa selain secara fisik, lansia juga berisiko memiliki masalah mental akibat bencana. Contohnya PTSD atau post traumatic stress. Saat terjadi bencana, ini kita bisa melakukan pendekatan-pendekatan khusus, misalnya dengan melakukan terapi kelompok, kemudian melakukan terapi perilaku kognitif, dan terapi-terapi mental lainnya. Kemudian kita juga sebagai perawat bisa melakukan kolaborasi dengan dokter untuk meresepkan obat-obat antidepresan, kemudian ada juga resepan obat anti-ansietas. Nah, dua contoh tadi ini dilaksanakan di mana? Kalau yang pertama itu rekonstruksi komunitas biasanya dapat dilaksanakan di
di lapangan, di klinik lapangan yang tersedia. Kemudian kalau yang mental care itu bisa dilakukan di mana saja, bisa antar individu ataupun sekelompok lansia sekaligus di klinik maupun di rumah sakit atau bahkan di lapangan juga bisa. Tergantung dari pengalaman dan skill yang dimiliki oleh perawat. Demikian, mau ditambahkan, Edi, silakan. Mungkin kalau terkait pertanyaan itu Susi, saya sudah bantah dijelaskan oleh saudara Susi, jadi mungkin saya serahkan ke moderator untuk menjawab pertanyaan selanjutnya. Baik, itulah tadi jawaban dari kelompok. Bagaimana pada penanya? Baik, saya rasa jawabannya sudah jelas. Terima kasih. Baik, terima kasih. Untuk pertanyaan selanjutnya, kelompok. Baiklah, saya ingin menjawab pertanyaan dari Saudari Ika Alfionita. Pertanyaannya itu, pada saat setelah bencana, biasanya seseorang atau kelompok rentan akan mengalami stres, depresi, dan khawatir. Peran perawat dalam mengatasi hal tersebut yaitu yang pertama, memberikan dukungan psikososial dan kesehatan jiwa berupa konseling, trauma konseling, dan penanganan stres, depresi, kecemasan yang dialami oleh kelompok rentan tersebut dengan menggunakan cognitive behavior therapy, eye movement desensitization, responsing, dan lain-lain. Yang kedua, menjamin program dukungan psikososial tersedia bagi semua kelompok rentan dan mendapatkan perhatian khusus untuk melindungi hak asasi manusia. Yang ketiga, menjamin perlindungan dan perawatan yang berkelanjutan bagi kelompok rentan yang mengalami gangguan kecemasan yang berat. Yang keempat, melakukan advokasi pada sektor lain seperti bagaimana shelter penampilannya yang terorganisir sedemikian rupa sehingga kelompok rentan tidak terpisah dengan keluarganya, dan bagaimana media massa menayangkan berita-berita terkait bencana agar masyarakat tidak takut terhadap bencana tersebut. Mungkin dari Saudara Syamsinar ada yang ingin ditambahkan? Iya, terima kasih. Jadi kita juga bisa menjadi sumber coping bagi mereka. Kemudian kita memberikan informasi yang sederhana dan mudah diakses. Kemudian kita ajarkan mereka untuk melakukan aktivitas kelompok yang terorganisir seperti ibadah bersama dan juga melakukan aktivitas rekreasi bagi anak-anak. Kita juga yakinkan kepada mereka bahwa hal tersebut sementara. Juga kita menginformasikan bahwa hal tersebut dirasakan oleh masyarakat secara massal. Kita melibatkan tokoh agama, guru, dan pimpinan sosial. Sekian. Saya kembalikan ke moderator. Ya, itulah tadi jawaban dari kelompok. Bagaimana dari saudari penanya? Iya, terima kasih jawabannya. Ya, baik. Baiklah, mungkin itu dari kelompok. Presentasi dari kelompok kami, yaitu kelompok 3. Terima kasih kepada teman-teman atas perhatiannya. Oleh karena itu, saya tutup diskusi kelompok kali ini dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada dosen fasilitator Isna. Ya, terima kasih Elvira. Sebelum kita lanjutkan sesi berikutnya, apakah ada pertanyaan yang ingin diajukan terkait topik yang sudah dipresentasikan oleh kelompok selain 3 pertanyaan tadi? Kalau masih ada, silakan. Iya,
Kalau sudah tidak ada, selanjutnya saya bertanya, apakah ada yang sempat membaca materi yang telah saya posting di alur pembelajaran? Ada yang sudah membaca atau pada belum semua? Halo, halo. Ada orang? Saya belum, Nur. Ada yang belum? Oke, silakan di-download dulu dan ini materinya kalau di PowerPoint itu yang singkat saya pikir bisa diselesaikan dalam waktu 15 menit. Jika ada yang tidak dipahami bisa ditanyakan. Bagi yang sudah membaca, kalau ada yang tidak dipahami silakan ditanyakan. Saya coba kirim juga ke room chat ini materinya. Baik, apakah ada yang bertanya mengenai slide yang saya berikan? Saya Nars mau bertanya. Ya, silakan Hikmah. Ya Nars, pertanyaan saya Nars ada 3 pertanyaan Nars. Ya, jadi untuk yang pertanyaan, ya, jadi untuk pertanyaan yang pertama itu Nars terkait dengan
di evakuasi bencananya, misalnya di dalam rumah sakit itu dia ada misalnya populasi-populasi rentan, misalnya ada untuk lansia, anak-anak, terus ibu hamil, dan juga misalnya pasien-pasien kronis yang misalnya di ICU seperti itu, nurse. Kira-kira bagaimana untuk bentuk evakuasinya yang di. Terus yang kedua, nurse, terkait dengan rehabilitasi. Bagaimana nurse misalnya untuk rehabilitasinya untuk yang pasien-pasien rentan, nurse, untuk contoh-contoh komunikasinya, nurse, itu. Terus pertanyaan yang ketiga, nurse, terkait dengan populasi rentan yang penyakit kronis, itu untuk pemberian asuhan keperawatannya, nurse, apakah kita berikan untuk yang misalnya masalah, misalnya dia ada pada saat bencana dia ada masalah misalnya kecemasan ataupun stres, ataukah kita berikan asuhan keperawatan terkait dengan penyakitnya, nurse, misalnya hipertensi begitu, nurse, yang mana yang lebih diprioritaskan untuk pemberian asuhan keperawatannya, nurse. Mungkin itu dari saya, nurse. Terima kasih pertanyaannya Hikmah. Ini pertanyaan yang sangat kritis ya. Saya mulai dari proses evakuasi populasi rentan. Seyogianya di rumah sakit itu ya sebagai tempat yang terdampak dan sangat berpotensi untuk terjadi bencana, dia sudah menyiapkan hospital disaster plan-nya. Jadi tentu saja karena kita tahu persis bahwa populasi rentan ini punya hal-hal yang merupakan keterbatasan mereka, maka harus ada jalur evakuasi khusus idealnya ya untuk populasi rentan. Mungkin sekarang kita sudah bisa lihat di beberapa fasilitas publik untuk bahkan untuk mengakses kesehariannya populasi rentan seperti disable itu kan punya jalur-jalur tersendiri. Kita pun juga biasa menemukan salah satu contoh misalnya kalau kita ke imigrasi, kita mengurus paspor yang semua anak ibu hamil, anak-anak itu harus mau tidak mau harus datang, tidak boleh tidak karena ya terkait dengan foto dan data diri dan sebagainya tidak bisa diwakilkan. Mereka sudah punya cara untuk memprioritaskan populasi rentan. Di sini memang pentingnya ya kalau di hospital, kalau di rumah sakit tentu saja orang-orang yang menjadi penanggung jawab K3 memastikan bahwa hospital disaster plan-nya ini sudah betul-betul mencakupi populasi-populasi rentan itu, yang mana ketika terjadi bencana mereka punya jalur evakuasi khusus sehingga mereka akan lebih mudah untuk bisa dievakuasi pada saat terjadi bencana. Kemudian kalau di komunitas tentu saja harusnya perawat kesehatan masyarakat itu terutama di fasilitas publik ya sudah betul-betul bisa melihat fasilitas publik mana ya, termasuk juga sebenarnya di rumah ya, di individu dalam satu wilayah kerjanya itu dia sudah harus pastikan bahwa tiap titik yang sangat rentan dengan bahaya, dan kalau ya semua titik sih sebenarnya rentan bahaya, apalagi perumahan ya yang kesehariannya ada gas di situ yang ya masak-memasak yang sangat berpotensi untuk bencana kebakaran, itu sudah harus mereka peringati, sudah harus mereka siapkan ya minimal untuk sebagai awal diberikan penyuluhan kepada mereka untuk terus memperhatikan keadaan-keadaan bencana ini ya, dan menyiapkan diri ya, kalau perlu melakukan simulasi untuk kebakaran lah, gempa lah, atau berbagai kondisi yang memang di situ ada potensinya. Termasuk juga Perkesmas juga sudah harus mengenali titik di mana ya bersama pemerintah daerah setempat untuk memikirkan di mana kalau misalnya ada terjadi bencana, di mana titik kumpulnya, di mana pengungsiannya, itu sudah harus dipikirkan oleh kesehatan masyarakat. Kemudian tadi untuk yang ICU ya, ya masuk nih yang mana dulu ya itu sudah harus ada dalam planningnya yang membuat hospital disaster plan. Oke, kemudian komunikasi untuk yang populasi rentan, mungkin kalau ibu hamil, menyusui, anak-anak,
itu mungkin ya masih bisa lah ya secara normal mungkin. Tapi kalau yang bisu ya, yang bisu kemudian yang cacat, ya memang di sini kita harus pastikan bahwa perawat itu mengenali siapa saja orang yang menjadi populasi rentan di wilayahnya, sehingga dia atau minimal ada temannya yang memiliki kecakapan untuk bertugas mengarahkan orang-orang yang merupakan populasi rentan ini untuk pada saat nantinya terjadinya bencana bisa mengarahkan populasi rentan ini untuk bisa pergi ke tempat yang diarahkan dan seterusnya. Jadi memang pada dasarnya semua ini harus dimulai dari kesiapsiagaan bencana tadi. Jadi ini tidak mudah dan tentu itu dimulai dengan melis siapa saja yang merupakan populasi rentan itu jauh sebelum terjadinya bencana. Komunikasi ini memang harus kita latih ya, terutama yang populasi rentan ini. Kalau tidak ya, dan ini mungkin kita agak kita untuk saat ini ya, untuk keterampilan komunikasi kita, saya tidak tahu persis bagaimana kalian untuk waktu belajar komunikasi diajar enggak? Bagaimana cara berkomunikasi dengan populasi rentan seperti yang ya bisu, kemudian tidak melihat ya. Itu kalian diajar enggak sih? Halo? Halo, apakah semua mendengar saya? Iya, Ya, kalian diajar enggak waktu mata kuliah komunikasi terkait bagaimana cara berkomunikasi dengan populasi rentan yang cacat khususnya? Kalau yang penyakit mental kan diajar ya? Halo? Iya, Nars. Ya, kalau yang ini yang cacat bagaimana? Diajar enggak? Ini memang sangat urgent juga. Kita bisa bayangkan terjadi bencana baru kemudian kita mau arahkan ini yang sakit mental ya. Misalnya ada kebakaran di rumah sakit Dadi ya. Mudah-mudahan tidak ya. Terus kita yang ya pasien-pasien jiwa itu kita arahkan untuk bisa mengevakuasi diri. Dalam keadaan tertentu bisa saja ini yang ya salah satu pasiennya bisa saja responnya bukan justru berteriak-teriak, lari menghindari api, tapi justru sebaliknya dia diam di tempat. Nah, bagaimana cara berkomunikasinya itu memang sudah harus kita latih sejak sebelum kita menjadi nurse. Dan saya pikir ini harusnya menjadi skill bagi kalian, apalagi sudah melalui keperawatan jiwa ya. Betul tidak? Sudah tahu bagaimana caranya bertindak dan berkomunikasi dengan pasien jiwa. Betul tidak? Halo? Hai. Tidak ya? Intinya kalau di keperawatan bencana ini memadukan seluruh skill yang sudah kalian pelajari. Ya, emergensinya ada, komunitasnya ada, anaknya ada, kemudian maternitasnya ada, apalagi yang belum ada. Semuanya ada ya, mata kuliah yang ada, dan semuanya terhimpun dalam skill-skill itu dibutuhkan ya, hampir seluruhnya dalam setiap fase bencana. Betul bahwa kalau untuk fase respon itu yang paling dominan seperti yang saya tuliskan di slide itu adalah skill kegawat daruratan. Dan juga untuk yang fase respon ya, skill kegawat daruratan, kemudian respon psikososial, berarti ada jiwanya juga, dan juga community. Tapi ketika kita berhadapan dengan semua individu yang terkait populasi rentan tadi, akhirnya juga semua keilmuan yang terkait
kegawat daruratan dalam maternitas ya misalnya, ataupun ya kondisi-kondisi darurat pun akhirnya juga harus muncul, dan respon kita terkait fenomena yang terjadi di maternitas, jiwa, anak itu harus kita tindak lanjuti ya. Respon-respon itu harus kita berikan asuhan keperawatannya. Jadi untuk komunikasinya memang harus kita melatih diri ya, tapi itu tentu dimulai dari supaya kita bisa tanggap terhadap darurat, mempersiapkan diri, bagaimana berkomunikasi nantinya pada saat bencana dengan populasi rentan ini. Kita harus identifikasi memang dari jauh hari ya, siapa saja populasi rentan yang ada di sekeliling kita. Seperti itu. Kemudian untuk penyakit kronis, apakah aspek penyakit kronisnya atau kecemasannya yang menjadi prioritas? Tentu kita ya masih ingat ya, adik-adik pasti yang aktual, yang resiko, baru yang wellness. Itu yang aktual. Kalau sama-sama aktual, lihat lagi triasenya yang mana yang paling tinggi. Triase bencananya berarti kita mulai dari airway, breathing, circulation. Setelah itu baru kemudian kita lihat lagi. Kalau di komunitas kita ada scoring-scoringnya. Ya, tapi kalau di kegawat daruratan yang diprioritaskan adalah airway, breathing, circulation-nya ya di situ. Jadi dilihat dari kondisi pasiennya, yang mana yang aktual, yang mana yang resiko, yang mana yang wellness, yang potensial ya. Tentu yang diutamakan adalah yang aktual. Kemudian kalau dari sisi daruratannya yang ABC tadi ya. Kalau yang dari segi komunitas ada cara tersendiri yang dipakai untuk memprioritaskan. Ya, demikian jawaban dari saya. Bagaimana Hikmah, ada umpan balik dari Hikmah? Silakan. Ya, Nars. Ini Nars yang terkait komunikasi, Nars, yang di rehabilitasinya, Nars, itu kira-kira bagaimana, Nars? Fase rehabilitasi ini akan sebenarnya saya ingatkan ke kelompok bahwa pembahasan kita itu untuk care sebenarnya kita stop pada di fase respon. Fase rehabilitasi itu sudah kembali ke seperti pada umumnya ketika tidak terjadi pada fase recovery itu kan sudah mulai berangsur, ancaman bencana sudah mulai menurun atau bahkan sudah mulai ada proses pemulihan ya. Nah, pada saat itu yang dominan adalah askep kita. Kalau kita ada di pengungsian misalnya ya, yang dominan adalah askep komunitas seperti itu. Maka komunikasi kita seperti apa tetap saja dimanapun ya, dimanapun ketika kita berada, kalau kita bicara tentang komunitas maka semua keilmuan itu akan dipanggil kembali ya. Ketika berkomunikasi dengan yang ansietas, dia akan merujuk kepada cara berkomunikasi yang ansietas. Ketika kita berkomunikasi dengan yang masalah yang lain yang lebih ke keperawatan maternitas misalnya, maka kita akan merujuk ke cara berkomunikasi dengan yang bersangkutan. Kalau kita merujuk kepada populasi lansia misalnya, maka cara berkomunikasi kita juga akan merujuk kepada populasi, bagaimana cara kita berkomunikasi dengan lansia. Jadi untuk fase recovery ini hampir menuju normal istilahnya ya. Jadi cara berkomunikasi kita sesuaikan dengan masalahnya, kita sesuaikan dengan tingkatan atau level populasinya, anak-anak ya, dari bayi sampai lansia itu. Kemudian menyesuaikan juga dengan bisa dari segi penyakitnya. Jadi komunikasinya pasti akan merujuk kepada gejala atau dengan siapa kita berbicara. Demikian Hikmah. Ini mungkin bisa kita sampaikan secara teoritis, kita akan pasti merujuk kepada teori-teori yang ada. Tapi ketika kita turun di lapangan, ini kita akan menemukan, oh
ketika kita berkomunikasi dengan ibu hamil, itu tidak serta-merta kita berbicara dengan wanita dewasa umumnya. Dia punya ciri khas atau karakteristik sendiri. Misalnya kalau ibu hamil yang cukup sensitif dengan perasaannya, ya, termasuk juga kalau dengan lansia, dia punya, ya, selain sensitif, dia juga mungkin ada masalah kognitif, ya. Jadi itu akan memanggil kembali lagi semua ilmu kita, teori-teori yang terkait dengan tahapan-tahapan perkembangan manusia, termasuk dengan ciri khas dari klien atau individu yang kita hadapi. Demikian Hikmah. Iya, Nurse. Ya. Mengerti, Nurse. Iya. Oke, Makasih, baik. Nurse. Ya, sama-sama. Ada lagi yang lain? Yang mau bertanya? Cukup? Kita masuk ke fase diskusi kasus. Semua sudah dapat kasusnya? Ya, ini kasusnya. Apakah ada pertanyaan mengenai kasusnya? Halo, apakah ada pertanyaan mengenai kasusnya? Suara saya didengar atau tidak? Terdengar, Nurse. Oke, ada pertanyaan enggak terkait kasus? Ya, bagaimana? Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, mungkin kita bisa diskusi masing-masing di grupnya ya. Setiap grup, seingat saya masih memasukkan saya di grupnya di WA, betul tidak? Itu grup yang beda lagi, Nurse, karena yang... Oh, ada bedanya? Iya. Atau bagaimana kalau kita, menurut kalian, mau ambil yang grup 6 atau mau ambil yang grup 4 untuk berdiskusi? 4, Nurse. Ya, yang 4? Iya, yang 4, Nurse. Sorry, Ya. di sini hujan, jadi saya kurang ini. Oke, jadi silakan memasukkan saya kalau ada yang belum saya dimasukkan, terus saya mau lihat bagaimana perkembangan diskusinya. Silakan berdiskusi, diskusi saja yang menjadi dasar pembuatan nanti askepnya masing-masing. Setiap individu berhak walaupun sudah diskusi dengan kelompoknya, silakan kalau ingin berimprovisasi dari hasil diskusinya, menambahkan kah, mengurangi dari hasil diskusi, terserah. Yang pastinya setiap individu akan memposting askep yang diberikan, ya, askep berdasarkan kasus yang diberikan. Bisa dimulai dari pengkajian sampai evaluasi, kemudian pengkajian ini kan data-data yang ada, ini kan sedikit, jadi selain data yang ada di case tadi, silakan melis kembali. Pengkajian apa yang seharusnya ditambahkan berdasarkan diagnosa yang mungkin muncul dari kejadian ini, ya. Clue-nya saya untuk menambahkan pengkajian itu, lihat saja dari batasan karakteristik yang menjadi diagnosa yang mungkin muncul dalam kasus ini. Kemudian untuk evaluasi tentu kita akan
merujuk kepada NOC, tapi tentu saja kalau kita bicara NOC, maka yang akan ditanyakan bagaimana bentuk evaluasinya. Seperti itu. Kemudian ini kan sebenarnya ada 3 tahapan, mulai dari fase prabencana, kemudian pada saat fase respon. Jadi ya prabencana kemudian fase respon. Dan mungkin juga kalian bisa memperkirakan untuk fase selanjutnya. Terserah mau pilih mengerjakan mulai dari fase prabencana atau fase respon saja, atau fase bahkan prabencana sampai pasca bencana, silakan. Itu dari saya. Silakan berdiskusi, dan saya sudah membuat menu tugas untuk ASKEP yang akan diposting berdasarkan diskusi kasus. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Kalau tidak ada lagi, kita akhiri saja. Silakan berdiskusi bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.